Bab 1066. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Jiwa diserang, tidak mampu menahan energi sebesar itu, dan segera menolaknya. Dalam sekejap, Lu Chen mendapat masalah. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, sangat menderita, dan bahkan memiliki ide untuk mencari kematian untuk mendapatkan kelegaan. Mencari kematian dan pembebasan, ini adalah iblis. Pemusnahan setan tertentu membutuhkan kemauan keras. Lu Chen segera memperkuat keinginannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menolak pikiran negatif di benaknya. Tidak peduli betapa sakitnya, tidak peduli betapa dia ingin mati, dia mengertakkan gigi dan mendorongnya ke bawah. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak Lu Chen, langit dan bumi abadi, Lao Su abadi. Setelah bertahan selama 1 jam, jiwa itu ditolak, dan secara bertahap beradaptasi dengan energi aneh, dan rasa sakit Lu Chen berkurang banyak. Namun jika jiwa sudah menemui jalan buntu dengan energi aneh itu bukanlah solusi, melainkan harus dimurnikan. Memurnikan berarti menyerap. Tubuh mudah menyerap energi, tetapi tidak mudah bagi jiwa. Bagaimanapun juga, jiwa itu khayalan, bahkan ketiadaan. Jika menyerap energi, ia perlu mencari cara lain. Lu Chen tidak tahu bagaimana menemukan cara lain. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mencoba menjalankan latihan. Segera setelah 9 naga Guyi Jue berjalan, pembuluh darah Yanlong, pembuluh darah Yunlong, dan pembuluh darah Dulong tidak bergerak, tetapi pembuluh darah naga jiwa menjadi kuat. Pembuluh darah naga jiwa langsung menuju ke lautan kesadaran, menyatu dengan jiwa, dan kemudian melahap energi aneh yang diubah oleh darah jiwa sedikit demi sedikit. Meskipun proses melahapnya sangat lambat, ia memurnikan dan menyerap. Setiap kali sedikit energi aneh diserap, jiwa bertambah kuat. Dapat diprediksi bahwa selama energi aneh tersebut diserap, jiwa akan tumbuh ke tingkat yang tak tertandingi. Matahari terbit dan terbenam, air pasang naik dan turun, dan waktu berlalu. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi setelah sinar terakhir energi aneh diserap, darah jiwa telah dimurnikan sepenuhnya. Jiwa itu seperti yang diharapkan, telah berkembang berkali-kali, dan hampir menjadi kenyataan. Dan kekuatan jiwa Lu Chen juga menjadi lebih kuat berkali-kali lipat seiring pertumbuhan jiwa. Setelah menstabilkan jiwanya, Lu Chen mengumpulkan energinya, keluar dari pavilion, dan melihat keluar. Baru kemudian saya menyadari bahwa puncak di sekitarnya sudah tidak sepi lagi, dan pavilion di setiap puncak sangat bersih, menandakan bahwa ada orang yang tinggal di mana-mana. Tidak perlu ditebak, itu adalah kembalinya legiun fanatik. Setiap orang memilih untuk tinggal di sekitar pegunungan dan mengelilingi pegunungan tempat dia berada. Saudaraku, aku keluar dari bea cukai. Lu Chen menghela napas dan meneguk minuman panjang, seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar ke puluhan ribu gunung di sekitarnya. Namun, sekeras apapun suaranya, tidak ada gunanya, karena tidak ada yang merespons, seolah-olah semua orang sedang mundur. Ngomong-ngomong, mereka semua telah menyerap air Ningxian, dan roh primordial mereka telah dipelihara dan diperkuat. Mereka juga harus menerobos kemunduran. Setelah memikirkannya, Lu Chen menebak alasan utama mengapa tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, seseorang dari puncak terdekat naik ke udara dan terbang langsung ke arahnya. Dalam sekejap mata, orang itu terbang ke sini dan mendarat di depan Lu Chen. Itu adalah Sang Guanjin. Mata Sang Guanjin bagaikan kilat, napasnya melonjak, dan momentumnya luar biasa. Dia telah mencapai 5 bentuk pemurnian para dewa, dan berada dalam kondisi puncak, siap melewati malapetaka kapan saja. Setelah saudara-saudara kembali, mereka semua mundur dan berjuang untuk terobosan. Sang Guanjin tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan berkata, Lu Chen, perjalanan ke alam rahasia Dunhuang ini telah menghasilkan banyak hal. Setiap orang diberi nutrisi oleh air Ningxian, dan jiwa mereka menjadi lebih kuat. Semua orang mati-matian minum alkimia pemurnian 9 pola, dan kemudian mundur untuk menyerang alam. Jika tidak ada kecelakaan, setiap orang akan menerobos 5 bentuk pemurnian para dewa, dan mereka dapat mengatasi kesengsaraan bersama-sama. Petik 2. Apakah kamu yang pertama kali menerobos ke puncak? Lu Chen bertanya. Benar, aku meninggalkan bea cukai 1 jam yang lalu. Sang Guan mengangguk. Kamu adalah yang paling berbakat di antara semua anggota legiun. Jika kamu bukan orang pertama yang lulus ujian, kamu bisa mandi dan tidur. Lu Chen tersenyum. Lu Chen, ketika kita sampai di sini,
kamu masih mundur, tapi kamu. Sangguan Jin menatap Lu Chen, wajahnya bingung atau kecewa, mengapa Lu Chen masih setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Sebagai pemimpin Legiun, Lu Chen memiliki potensi besar dan kecepatan promosi tercepat, tetapi kali ini dia tidak menerobos apapun, yang sangat sulit untuk dia percayai. Aku baik-baik saja, hanya saja kekuatanku telah meningkat lagi. Kata Lu Chen, bagaimana bisa baik-baik saja, ketika Anda keluar dari kemunduran, Anda masih dalam setengah langkah pemurnian para dewa, dan kekuatan tempur Anda pasti tidak meningkat. Lalu bagaimana Anda akan bertarung dengan murid dari Patriark Changyu? Petik 2. Sangguan dengan tulus berkata, tingkat alam tidak akan mempengaruhi kekuatan tempur, tidak peduli dengan detailnya. Lu Chen menjawab dengan santai, dan kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lain. Ternyata pada hari kedua setelah Lu Chen mundur, Legiun kembali ke sekte, dan ditarik oleh ketua-tetua alam kesengsaraan surgawi, dan langsung menetap di sini. 1000 murid perempuan dari Istana Shenmu juga mengikuti, menetap di sini, dan mundur. Dipercaya bahwa murid-murid Shenmu tersebut akan segera meninggalkan pengasingan, karena mereka awalnya mengolah 5 bentuk dewa, dan pengasingan hanya untuk mengkonsolidasikan manfaat air Ningxian, sehingga roh primordial dapat diperkuat selangkah lebih maju, langsung mencapai tingkat melintasi malapetaka. Setelah itu, Lu Chen dan Sangguan Jin menunggu dengan sabar, menunggu semua orang keluar dari retret, dan kemudian melewati kesengsaraan bersama. Setelah menunggu selama 1 jam, aura kuat keluar satu demi satu dari puncak gunung masing-masing. Banyak orang menerobos dunia, tetapi hanya satu yang keluar seperti bunga, dan yang lainnya tetap diam. Tapi saat ini, orang asli yang mendominasi datang, membawa Ming Yue dan Waner. Aura Ming Yue dan Waner bahkan lebih kuat, dan ada roh primordial besar yang melayang di belakang mereka, mengguncang kehampaan. Benar sekali, yang muncul secara langsung adalah roh primordial, bukan bayangan roh primordial. Apakah ini efek dari buah yin langit bintang 7? Lu Chen memandang kedua roh primordial itu, terkejut sekaligus gembira. Jiwa Ming Yue dan Waner jauh lebih besar dari jiwa orang lain. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa jiwa sangatlah kuat, menembus batas atas. Semakin baik fondasi Yuan Shen, semakin jauh ia melangkah dalam seni bela diri di masa depan, dan semakin mudah untuk mencapai puncak seni bela diri. Waner dan saya telah sepenuhnya menyempurnakan buah yin surgawi bintang 7, menembus batas atas roh primordial, dan tidak akan sulit bagi kami untuk menjadi yang mulia atau orang suci di masa depan. Ming Yue meraih tangan Waner dan berkata dengan wajah bahagia, itu bagus, aku khawatir kalian berdua tidak bisa mengikuti ritmenya. Lu Chen tersenyum sepenuh hati. Bocah bau, betapa sombongnya. Kamu, kedua gadis itu lebih berbakat darimu, dan roh primordial mereka lebih kuat darimu. Apa kamu takut mereka tidak bisa mengikuti ritmemu? Kamu tetap harus takut pada dirimu sendiri. Apakah kamu bisa mengikuti ritme orang lain di masa depan masih menjadi masalah? Orang asli yang mendominasi berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak sebaik kedua gadis itu, bagaimana kamu akan melindungi mereka di masa depan? Tanda tanya, kamu ingin mereka melindungimu. Aku tidak keberatan. Orang asli yang mendominasi mendengus. Tuan, bagaimana kabarmu? Percakapan Lu Chen berbalik, dan itu tentang Daois. 9 pola ke dalam pil lautmu lumayan. Setelah memakannya untuk guru, titik laut Qi telah diperbaiki, dan tidak ada lagi kebocoran udara. Menyebutkan luka lamanya, orang asli yang mendominasi menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan dia penuh semangat, dan meraung ke langit, bakat saya akhirnya pulih sepenuhnya, dan basis kultivasi saya akan meningkat pesat. Pencapaian dari Raja Sejati sudah dekat. Kaisar Zhengzheng, langit dan bumi akan bergetar. Hei, Tuan, apakah kamu sudah bangun? Apa maksudmu? Orang asli yang mendominasi menatap Lu Chen. Kamu terlalu tua, kamu telah lama melewatkan masa keemasan kultivasi, dan kultivasi kamu tidak cukup. Apakah kamu bisa menjadi raja sejati adalah sebuah pertanyaan. Lu Chen berkata sambil terkekeh, Feng Huangzhengdi, jangan pikirkan itu. Jika kamu terlalu banyak berpikir, kamu akan merusak otakmu. Bocah bau, kamu tidak perlu mengingatkanku. Sebagai guru, aku sendiri yang mengetahuinya. Kenapa kamu tidak membuka pot yang mana dan mengangkat pot itu? Orang asli yang mendominasi sangat bersemangat, tetapi Lu Chen menuangkan air dingin ke kepalanya, dan dia sangat kesal, meskipun menjadi seorang guru sudah tua, ambisinya tetap sama. Menjadi seorang guru telah menjadi impian ribuan orang, bertahun-tahun.
Murid tercinta seorang guru harus diberi semangat, bukan putus asa. Tuan, memiliki mimpi itu bagus, tetapi Anda harus melakukan apa yang Anda bisa. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, kecuali kamu memiliki petualangan yang menantang surga dan keajaiban yang menyimpang, jika tidak, kamu harus berhenti melamun. Alasan mengapa Lu Chen begitu membujuk gurunya adalah karena dia khawatir gurunya akan berpikir untuk menjadi kaisar sepanjang hari dan mengadopsi metode ekstrim untuk berkultivasi, dan akan menjadi masalah besar baginya untuk menjadi gila. Saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan, tetapi saya telah menerima magang dari hati ke hati. Saya benar-benar buta, orang sungguhan yang mendominasi meledak karena amarah. Oke, saya tidak akan membicarakannya, dan saya tidak mempedulikannya, apa yang disukai tuannya. Kata Lu Chen, sebagai murid magang, kamu tidak bisa mengendalikan tuannya, jika tidak kamu akan menjadi anjing dan tikus, ikut campur dalam urusan orang lain. Orang asli yang mendominasi mendengus. Pada saat ini, dua orang lagi meninggalkan bea cukai dari berbagai puncak gunung, dan mereka terbang menuju Lu Chen satu demi satu. Cai Niao dan Wanyan adalah orang pertama yang datang. Mereka juga telah mencapai 5 bentuk pemurnian para dewa, dan mereka dapat melewati malapetaka kapan saja. Lu Chen, peluang apa yang didapat orang-orangmu di alam rahasia Dunhuang? Mengapa kamu sering menerobos? Setelah kamu kembali, air Ningxian, beruntung mereka bahkan menemukan air suci semacam itu. Ini adalah budidaya mereka yang layak untuk ditingkatkan dengan pesat. Orang sungguhan yang mendominasi tahu bahwa Ningxian Sui adalah harta karun yang tidak duniawi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya karena terkejut. Tidak lama kemudian, pintu paviliun di dekatnya terbuka tiba-tiba, dan 10 gadis roh cantik dan cantik keluar. Tuan muda sedang keluar. 10 gadis dari ras roh itu adalah 10 pelayan, dan mereka tinggal di paviliun terakhir di puncak. Meskipun 10 pelayan adalah yang mulia emas, mereka telah melewati kondisi pemurnian dewa dan surga, tetapi Ningxian Sui masih memiliki efek pada roh primordial mereka, jadi mereka juga perlu menutup dan mengkonsolidasikan hasilnya. Saya telah melihat leluhur, sang putri, dan gadis pohon suci. 10 pelayan itu penuh berkah lagi dan lagi. Orang sungguhan yang mendominasi menatap roh primordial yang muncul di belakang 10 pelayan, dan diam-diam terkejut. Itulah penampakan roh primordial, yang berbeda dengan bayangan roh primordial sangguan jin dan ruhua. Itu persis sama dengan roh primordial yang dihadirkan oleh Ming Yue dan Waner. Hanya saja jiwa Ming Yue dan Waner jauh lebih besar dan kuat dibandingkan 10 pelayan. Ini hanya setelah Ming Yue dan Waner memurnikan buah Jiu Xing Tianyin, efek dari roh primordial. Namun ke-10 pelayan tersebut tidak memiliki buah Yin Surgawi bintang 9 untuk dimakan, namun mereka juga dapat menghadirkan roh primordial, yang menunjukkan bahwa bakat budidaya ras roh masih lebih tinggi dibandingkan dengan ras manusia. Pria sejati yang mendominasi diam-diam menghela nafas, Lu Chen memiliki begitu banyak bakat seni bela diri di bawah komandonya, bahkan dia sangat cemburu. Semua orang terus menunggu, dan beberapa jam kemudian, 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, keluar, diikuti oleh Quan Sheng, Yuli, Fest, dan Niu Ding. Setelah itu, ribuan murid perempuan Istana Shenmu semuanya meninggalkan adat istiadat, semangat mereka telah mencapai titik ekstrim, dan mereka dapat melewati kesengsaraan kapan saja. Saya menunggu untuk berterima kasih kepada kakak senior Lu Chen. 1000 murid perempuan Shenmu terbang, dan mereka semua membungkuk kepada Lu Chen Yingying untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Lu Chen melawan semua musuh, menduduki Gua Ningxian, dan membiarkan mereka semua memasuki gua untuk menikmati air Ningxian, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat jiwa mereka lebih kuat. Bangsaku sendiri, jangan terlalu sopan. Lu Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata begitu. Murid Shenmu ini semuanya melayani Hou Waner, dan mereka mengikutinya untuk bertarung di alam rahasia Dunhuang dan menerima perintahnya, jadi mereka pantas menikmati Ningxian Sui. Selain itu, Lan Xiang, penguasa istana Shenmu, memperlakukannya dengan baik, jadi dia secara alami memperlakukan murid Lan Xiang secara berbeda. Beberapa hari kemudian, talenta dari Legiun Fanatik muncul satu demi satu, dan mereka semua menerobos 5 bentuk dewa pemurnian. Tidak mungkin, sebagian besar anggota fanatik Legion masih tergolong lemah. Sebelumnya, mereka berada dalam satu bentuk atau 2 bentuk. Secara alami akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menembus ke 5 bentuk.
Jika bukan karena bantuan kuat dari Ning Sensui, mereka tidak akan mampu terus menerobos batas alam pemurnian dewa dalam waktu singkat. Air Ningshen, ini benar-benar tonik yang bagus untuk Yuan Shen, dan itu akan meningkatkan pasukanmu beberapa level dalam satu gerakan. Orang asli yang mendominasi mengangguk, dan berkata lagi, kamu beristirahat selama 3 hari, dan kemudian biarkan Zheng Fang membawamu ke puncak Leiji, di mana kamu akan melewati kesengsaraan. Kenapa tidak di sini? Lu Chen bertanya. Dengan begitu banyak dari kalian yang melewati malapetaka, kalian pasti telah menarik banyak guntur. Apakah kalian ingin meruntuhkan Suantian Daozong hingga rata dengan tanah? Orang asli yang mendominasi menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dan berkata, Lei Jifeng adalah tempat yang didedikasikan untuk melintasi malapetaka. Tidak peduli berapa banyak guntur yang Anda tarik ke sana, bahkan jika Anda menghancurkan Lei Jifeng, itu tidak masalah. Bagaimanapun, orang asli yang mendominasi hendak pergi, tetapi ditahan oleh Lu Chen. Tuan, masuklah ke paviliun saya dan bicara. Orang asli yang mendominasi memandang Lu Chen dengan bingung, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan mengikuti Lu Chen ke paviliun. Tuan, ketika saya sedang membersihkan rumah, saya tidak sengaja menemukan sebuah buku di bawah tanah, lihatlah. Lu Chen menutup pintu, secara misterius, dan menemukan sebuah buku tua entah dari mana. Buku ini kelihatannya terlalu tua, pastinya buku kuno. Orang sungguhan yang mendominasi mengambil buku itu di tangannya, dan melihat 2 karakter besar tertulis di sampul buku, Bakar Langit. Ketika dia membuka halaman pertama buku itu, dia melihat pengenalan isinya, dan orang sungguhan yang mendominasi tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupilnya. Fentian, keterampilan tempur seperti pedang tingkat langit tingkat menengah. Petik 2, ya Tuhan, keterampilan tempur tingkat surga. Keterampilan tempur tertinggi di wilayah Desolasi Timur adalah keterampilan tempur tingkat bumi. Bagaimana mungkin memiliki keterampilan tempur tingkat langit? Keterampilan tempur tingkat surga hanya tersedia di benua tengah, dan tidak akan diteruskan ke 4 domain utama Desolasi Timur, Gurun Barat, Manusia Selatan, dan Beiyuan. Puncak gunung ini sebenarnya terkubur dengan keterampilan tempur tingkat menengah. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh senior dari Sekte Suantian Dao? Terkejut dan gembira, orang asli yang mendominasi buru-buru membolak-balik buku Fentian, tapi dia hanya melihatnya sekilas tanpa melihat lebih dekat, jadi dia membolak-baliknya dengan relatif cepat. Setelah beberapa saat, Daois menyelesaikan seluruh bukunya, tetapi alisnya juga berkerut. Memang benar bahwa keterampilan tempur ini adalah tingkat surga tingkat menengah, tapi... Penganut Tao menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan sedikit kecewa, pengantar mengatakan bahwa Fentian memiliki 8 gaya, tetapi buku ini hanya memiliki 4 gaya, dan 4 gaya hilang. Apakah ada yang kurang dalam buku ini? Lu Chen memasang wajah dan menanyakan pertanyaan itu dengan sadar. Dia menulis buku ini, dan dia juga menemukan keterampilan tempur Fentian dari ingatannya, yang awalnya merupakan keterampilan tempur tingkat langit tingkat menengah yang setengahnya hilang. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan ini agar orang sungguhan yang sombong berpikir bahwa itu adalah sisa dari zaman kuno, dan dengan demikian menerima keterampilan tempur ini. Jika Daois mengetahui bahwa hal itu diajarkan olehnya, dia mungkin akan merasa malu dan menolak menerimanya. Keterampilan tempur langit yang membara ini sangat kuat dan mendominasi, dibuat khusus untuk mendominasi orang sungguhan. Jika orang sungguhan yang mendominasi tidak melatih keterampilan bertarung ini, dia pasti akan ceroboh. Ya, buku ini belum lengkap, bagian kedua hilang. Orang asli yang mendominasi mengangguk dan berkata begitu. Ternyata itu hanya buku bekas, sayang sekali. Lu Chen sengaja menghela nafas. Kau tahu, kentut, ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah dari peringkat langit. Pangkatnya sangat tinggi sehingga bahkan di paruh pertama budidaya, itu sudah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di wilayah Desolasi Timur. Benar saja, orang sungguhan yang mendominasi berkata, meskipun buku ini tidak lengkap, buku ini tidak menghalangi kultivasi. Keterampilan tempur tingkat menengah yang hilang dari peringkat langit masih kuat, dan dapat sepenuhnya mengalahkan keterampilan tempur terbaik dari peringkat atas dari peringkat bumi. Dalam keterampilan tempur, tingkat rendah dari peringkat surga. Tuan, setelah Anda berkultivasi, bisakah Anda menggantung dan mengalahkan Patriark Changyu? Lu Chen bertanya seperti ini. Haha, ini bukan hanya tentang mengalahkan lelaki tua itu, bahkan jika 10 lelaki tua naik bersama, mereka bisa disalahgunakan sebagai guru.
Orang asli yang mendominasi mengangkat kepalanya dan tersenyum, dengan gembira. Selamat Tuan, kekuatan bertarung akhirnya meroket, dan saya bangga bisa mengalahkan monster dan monster. Lu Chen tersenyum. Mulai sekarang, seni pedang surga terbakar yang tidak lengkap ini adalah teknik pertarungan sekte Xuantian Daoku. Pria sejati yang mendominasi tertawa, dan kemudian berkata kepada Lu Chen, keterampilan tempur ini cukup tinggi dan kuat, mengapa kamu tidak melatihnya bersama-sama? Tidak, itu keterampilan bertarung pedang. Aku tidak bisa melatihnya dengan pisau panjang. Lu Chen menolak. Kamu menyerahkan pedang demi pedang. Tidak, Lu Chen terus menolak. Keterampilan tempur Ventian ini cukup istimewa, cocok untuk dilatih oleh orang yang mendominasi dan sombong, dibuat khusus untuk sang master, untuk apa dia mempraktikkannya. Dia berlatih Zantian, tidak peduli pangkat atau kekuatannya, dia jauh lebih kuat dari Ventian. Tidak peduli bagaimana pria sejati yang mendominasi mencoba membujuknya, Lu Chen menolak untuk setuju. Pada akhirnya, pria sejati yang mendominasi kehabisan kata-kata dan tidak repot-repot berbicara dengan Lu Chen lagi. Setelah orang asli yang mendominasi pergi, Lu Chen pergi untuk menangani beberapa urusan legiun, bersiap untuk melewati kesengsaraan secara kolektif dalam 3 hari. Namun, sesuatu terjadi keesokan harinya. Kerusuhan Gua Monster, perang telah mencapai tingkat yang relatif tinggi, dan murid alam kesengsaraan surgawi perlu diberangkatkan. Bahkan Lu Chen menerima perintah panggilan untuk memimpin pasukan fanatik. Hanya saja legiun fanatik tersebut belum melewati malapetaka, dan masih berada di alam dewa pemurnian, sehingga Lu Chen bergabung dengan barisan murid sejati menurut pembagian alam. Di Gua Setan Besar, terjadi pembantaian, dan pasukan klan iblis mendekat. Jumlah pasukan darat Yaozu sama banyaknya, setidaknya 5.500.000 tentara di alam Xuanming. Ada lebih dari 100.000 tentara di Sendai. Ada lebih dari 10.000 pasukan di alam dewa. Ada ribuan pasukan di alam kesengsaraan surgawi. Pemimpin kuat yang dipimpin oleh Yaozu tetaplah Mo San. Jenderal monster yang bertugas menyerang kota pertahanan untuk waktu yang lama tampaknya memiliki alam yang lebih tinggi. Penanggung jawab kota pertahanan bukan lagi Zheng Fang, tapi Bai Chun. Bai Chun menjaga kota berbenteng selama periode waktu ini, sering melawan dan membunuh monster, dan dia bukan lagi orang tua yang manja, berkulit putih dan bersih. Sekarang, dia telah menjadi pria kuat yang suka membunuh, berkulit gelap dan kurus. Namun, ketika Lu Chen memasuki kota berbenteng, Bai Chun turun dari langit dan berlari menuju Lu Chen. Nenek moyang kecil dan nenek moyang kecil berteriak gembira. Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah orang tua Lu Chen. Bagaimana dengan petugasnya? Aku berkata tetua Bai, jika kamu tidak maju dan menghadapi Mo San, mengapa kamu berbalik bersamaku? Lu Chen berkata dengan tidak sabar. Apa yang kamu takutkan? Denganku di sini, Mo San tidak berani bergerak. Bai Chun memiliki senyuman di wajahnya, tapi di dalam hatinya dia memanggil Xiao Zhu untuk membantu, untuk menariknya keluar dari lubang api Gua Setan Besar. Pikirannya sejernih cermin. Alasan mengapa dia diasingkan ke tempat hantu ini sepenuhnya berkat Lu Chen, jika tidak, dengan status dan budidayanya di sekte, siapa yang berani menyentuhnya kecuali penguasa agung. Hanya Lu Chen yang berani menyentuhnya. Jika dia tahu bahwa guru Lu Chen adalah seorang leluhur, dan latar belakangnya sekuat batu dan sekeras besi hitam, bukankah lebih baik jika dia berani menyinggung Lu Chen dan memuja Lu Chen sebagai leluhurnya? Namun, dia hanya bisa membenci dirinya sendiri karena tidak mengenal Gunung Tai, beraninya dia membenci Lu Chen. Lu Chen sekarang adalah Xuantian Xiaozu, jadi dia tidak berani membencinya. Terlebih lagi, Lu Chen mengajarinya teknik pertarungan merobek dan pedang suci, yang meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang benar-benar baru. Bagaimana mengatakannya, Lu Chen masih baik padanya, dan dia tidak bisa membencinya apapun yang terjadi. Apa yang dia harapkan sekarang adalah Lu Chen tidak lagi mengingat kesalahannya sebelumnya, dan menariknya keluar dari lubang api Gua Setan Besar. Akan lebih baik jika Lu Chen mengucapkan kata-kata yang baik untuknya di depan leluhurnya, dan membiarkannya kembali ke rumah tetua, dan dia akan sangat gembira. Namun, melihat ekspresi Lu Chen, dia sepertinya tidak ingin melepaskannya, jadi dia cukup kecewa. Ada apa dengan murid alam kesengsaraan Liantian yang terlibat dalam pertempuran hari ini? Lu Chen bertanya, aku tidak terlalu paham. Selama periode ini, Yaozu hanya bermain-main dan berlatih dengan kami. Bai Chun berkata, tapi hari ini agak aneh.
Sepertinya seseorang dari Yaozu membuat masalah dan ingin berperang di Dali. Apakah Yaozu ingin memulai perang skala penuh? Lu Chen bertanya lagi. Tidak, ini perang skala penuh. Pasukan mereka tidak cukup. Bai Chun menambahkan, juga, tim terhormat Yaozu tidak bergerak, dan hanya Mo San yang datang untuk mengawasi pertempuran. Ini tidak mungkin serangan skala penuh. Apakah Mo San mengatakan sesuatu? Lu Chen terus bertanya. Mo San tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak mengatakan apapun. Bai Chun menggelengkan kepalanya. Aneh, bagaimana caramu berperang di Gua Iblis? Umumnya, kamu tidak menggunakan alam kesengsaraan surgawi. Siapa yang memicu pertempuran besar ini? Lu Chen melirik keluar kota, merasa bingung. Terlepas dari ras manusia atau ras monster, para pejuang alam kesengsaraan surgawi adalah bakat seni bela diri, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur utama. Mereka harus bergegas dan berlatih agar mendapat kesempatan untuk masuk ke alam yang mulia. Karena, di bawah yang mulia, mereka semua adalah semut. Di Wastelen Timur, alam yang mulia pada dasarnya dibatasi. Tidak peduli pihak mana yang memiliki yang mulia lebih banyak, kekuatan tempur kelas atas pihak tersebut akan memiliki keuntungan. Kedua belah pihak berharap para pejuang di alam kesengsaraan surgawi akan berkembang pesat dan melatih sebanyak mungkin yang mulia. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Yaozu tidak akan menggunakan pasukan alam kesengsaraan surgawi, begitu pula umat manusia. Seluruh pasukan maju, siap menyerang. Di luar kota pertahanan, komandan ras monster berteriak, memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, berbagai pasukan klan monster bergerak satu demi satu, secara bertahap mendekati kota. Semua murid luar, panjat tembok kota dan tetap di kota. Di kota pertahanan, murid pertama sekte luar sekte Suantian Dao mengeluarkan perintah, yang menyebar ke seluruh kota pertahanan. Banyak murid luar yang menaiki kota satu demi satu, memperkuat pos tempur mereka, dan bersiap untuk berperang. Lu Chen mendengar suara murid pertama dari sekte luar agak familiar, jadi dia mendongak. Di tembok kota yang saya lihat, ada sosok yang dikenalnya, itu adalah Kang Su. Ketika Lu Chen berada di sekte luar, dia mengajarkan keterampilan tempur Kang Su dan membantu Kang Su meningkatkan kekuatan tempurnya. Tanpa diduga, setelah sekian lama, ranah Kang Su masih berdiri diam, ia belum memasuki pintu dalam, namun masih berada di pintu luar. Benar sekali, ketika Kang Su menjadi murid nomor 1 dari sekte luar, 5 atau 6 juta murid sekte luar mematuhi perintahnya, sehingga dia bisa dianggap sebagai pihak yang berwibawa. Pada saat ini, gua setan besar dipenuhi dengan hawa dingin yang menyengat, dan perang besar akan segera pecah. Kakak senior Lu Chen, mengapa kamu masih di sini? Semua orang menunggumu untuk berangkat. Qin Xing tiba-tiba turun dari langit dan mengatakan ini pada Lu Chen. Lu Chen mendongak dan melihat langit di atas. Selain murid sekte luar, murid dari level lain sudah berada di udara, menunggu perintah. Kamu adalah murid nomor 1 dari sekte Tao Suantian. Semua murid mematuhi perintah. Apa pentingnya bagiku? Lu Chen berkata dengan aneh. Kakak senior Lu Chen, semua murid bersedia menuruti perintahmu, termasuk aku. Kata Qin Xing Cheng. Hei, untuk apa kamu menempatkanku di atas panggung? Aku setengah langkah dalam kondisi pemurnian Tuhan untuk memerintahkan semua murid. Itu sepenuhnya melanggar aturan. Lu Chen menghela nafas, merasa tidak berdaya. Sejak terungkap bahwa dia adalah murid dari orang sungguhan yang mendominasi, para tetua dari seluruh sekte memujanya sebagai leluhur mereka, belum lagi para murid sekte tersebut, yang menghormatinya seolah-olah mereka adalah dewa. Belum lagi dia setengah langkah di alam dewa pemurnian, bahkan jika dia setengah langkah di alam tiangang, sikap semua orang terhadapnya tidak akan berubah. Terkadang, latar belakangnya terlalu keras, yang juga merupakan sebuah tragedi. Kakak senior Lu Chen, semua orang menghormatimu bukan karena siapa tuanmu, tetapi karena kekuatan tempurmu. Qin Xing berkata dengan tulus, tolong berikan perintah untuk mengirim murid di semua tingkatan untuk memimpin medan perang di udara. Xiao Zhu, Qin Xing adalah seniman bela diri kelas 1, dan juga perwakilan dari pemberontakan. Aku belum pernah melihatnya tunduk pada siapapun, tapi hari ini aku melihatnya tunduk padamu. Melihat ini, Bai Chun di sebelahnya membujuk, dia sangat menghormatimu sehingga dia memintamu memberi perintah, jadi jangan menolak, semua orang menunggumu. Saudara Lu Chen, tolong kirim dan arahkan kami untuk bertarung. Murid sekte dalam, murid inti, murid sejati, dan murid alam kesengsaraan surgawi,
4 tingkat murid berteriak serempak. Saudara Lu Chen, tolong perintahkan kami untuk bertarung. Suara Kang Su juga terdengar dari atas kota. Saudara Lu Chen, tolong perintahkan kami untuk bertarung. Setelah itu, jutaan murid luar juga berteriak serempak, dan suara itu bergema di seluruh gua setan besar. Yah, Lu Chen merasa sedikit kenyang, dan memarahi ibunya di dalam hatinya. Nima, di gua monster besar ini, dia punya musuh monster. Terlebih lagi, banyak ras monster di sini yang mengetahui bahwa dia adalah arogansi umat manusia, dan mereka semua ingin membunuhnya. Termasuk di atas langit, Mo San, klan iblis yang kuat, tidak pernah ingin melepaskannya. Sekarang, semua murid Xuantian berteriak keras agar namanya keluar. Bukankah ini pengingat bagi Yao Zu untuk bersiap membunuhnya? Terkadang, menjadi terlalu dominan juga merupakan dosa. Haha, tindakanku kali ini benar-benar tidak sia-sia. Aku akhirnya memancing Lu Chen bajingan itu keluar. Di antara pasukan Yao Zu, seorang pemuda kuat Yao Zu menjadi bersemangat, dan segera memerintahkan penjaga di sekitarnya, beritahu semua pasukan di udara bahwa segera setelah Lu Chen bergabung di medan perang, kelilingi dia dan jangan biarkan dia pergi. Secara pribadi potong tubuh Lu Chen menjadi puluhan ribu keping. Jauh di atas langit, di tengah awan, berdiri monster kuat dari klan monster yang mengenakan baju besi monster, itu adalah Mo San. Mendengar teriakan banyak orang di bawah, mata Mo San menyipit, menunjukkan niat membunuh. Operasi militer ini tidak diatur olehnya, tetapi oleh tuan muda yang tidak berguna itu. Tujuannya adalah untuk menemukan Lu Chen dan membunuhnya. Tuan muda yang tidak berguna itu memiliki keluhan yang besar terhadap Lu Chen, dan dia harus membunuh Lu Chen. Dia telah melakukan beberapa tindakan kecil, tetapi tidak satupun yang berhasil memancing Lu Chen keluar. Tapi kali ini, dia melakukan sesuatu yang besar, dan akhirnya melihat Lu Chen keluar. Lu Chen adalah bakat langka dalam seni bela diri di antara umat manusia. Dia memiliki keterampilan membunuh massal dan telah membunuh puluhan ribu prajurit monster. Dia merupakan ancaman besar bagi pasukan monster. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu Chen untuk menghindari masalah di masa depan. Sayangnya meskipun skala operasi ini besar, ini bukanlah serangan skala penuh. Dia tidak bisa mengambil tindakan sendiri, agar tidak merusak keseimbangan kekuatan tempur antara kedua belah pihak. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas kota pertahanan Xuantian Daozong bukan lagi Zheng Fang, tetapi seorang yang mulia yang sangat kuat. Dia bahkan bukan lawan yang mulia, bahkan jika dia ingin menyerang Lu Chen sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Jadi, dia melihat pasukan udara Yao Zu, dan dia memiliki beberapa perhitungan di dalam hatinya. Itu akan tergantung pada situasinya, atau dia bisa memberitahu pasukan alam kesengsaraan surgawi untuk membunuh orang. Adapun Lu Chen, yang berada di kota, ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang setelah dia dibawa kerak. Perintahkan pertempuran, perintahkan kentut. Saat ke medan perang harus hati-hati, bagaimana bisa memerintah penonton saat ada waktu luang. Dia hanya memerintahkan legiun fanatik untuk bertarung, dan dia tidak tertarik untuk memimpin sesama prajurit, juga tidak cocok. Karena kamu memaksa dewa untuk memberi perintah, kan? Baiklah, dewa ini memberi Anda perintah yang luar biasa. Semua murid Xuantian mematuhi perintah. Lu Chen berteriak keras, yang segera membuat heboh banyak orang yang hadir. Saya memerintahkan kakak senior Qin Xing untuk memimpin pertempuran ini, semua murid Xuantian harus mematuhi perintahnya, tidak boleh ada kesalahan, dan mereka yang melanggar akan dihukum. Begitu ucapan ini keluar, semua penonton tidak bereaksi, dan untuk sesaat, semua orang tercengang. Mengapa pesanan ini? Lu Chen adalah murid leluhur, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Semua orang ingin bertarung dengan Lu Chen. Mengapa beralih kembali ke Qin Xing? Tapi ini perintah Lu Chen, dan dia harus mematuhinya. Saya menunggu. Setelah beberapa saat, murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya merespons satu demi satu. Kakak senior Lu Chen, kamu. Qin Xing bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Lu Chen mengambil alih, perintah pertama adalah memintanya memberi perintah. Patuhi perintah, Lu Chen berkata dengan serius. Qin Xing tidak berdaya dan tidak berani menolak, dia segera melompat ke udara dan mengeluarkan perintah dengan terampil. Murid sekte luar menjaga tembok kota dengan ketat. Tidak ada perintah untuk mengejar mereka. Mereka hanya bertahan dan tidak menyerang, dan melawan musuh dari luar kota. Posisi medan perang para murid dalam berada ratusan kaki di atas tanah.
Posisi medan perang para murid inti adalah 500 kaki di atas tanah. Posisi medan perang dari murid sejati adalah 2000 kaki di atas tanah. Posisi medan perang para murid alam kesengsaraan surgawi adalah 5000 kaki di atas tanah. Murid Suantian dari semua tingkatan segera merespons dan memasuki posisi medan perang yang telah ditentukan satu demi satu. Qinsing memimpin 3000 murid alam kesengsaraan surgawi, dan langsung naik 5000 kaki ke langit, siap menghadapi musuh. Dalam pertempuran hari ini, dengan alam kesengsaraan surgawi sebagai kekuatan tempur tertinggi, hasil dari medan perang alam kesengsaraan surgawi sangatlah penting. Oleh karena itu, Qinsing memerintahkan 3000 murid alam kesengsaraan surgawi untuk dengan hati-hati mengatur garis pertahanan yang ketat untuk mencegah musuh menyerang. Ada banyak musuh di sisi berlawanan, jadi Qinsing tidak berani mengambil risiko menyerang. Taktik yang dia terapkan adalah waspada terhadap kematian. Xiao Zhu, harap berhati-hati, aku akan menahan Mo San. Setelah Bai Chun selesai berbicara, dia jatuh ke langit dan menghadapi Mo San. Serangan ras monster. Perintah dari klan monster yang kuat datang dari luar kota. Tentara darat Yaozu mulai menyerang kota. Pasukan udara klan iblis mulai menyerang. Dalam sekejap, di kota pertahanan, api perang berkobar, dan terjadilah perkelahian. Di atas langit, di berbagai medan perang, kedua belah pihak bertempur, dan pertempuran berlangsung sengit. Namun, Lu Chen belum berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan masih menyaksikan pertempuran di kota. Fierce Legion dan Istana Shenmu di belakangnya juga menunggu dengan tenang, menunggunya mengeluarkan perintah pertempuran. Awalnya, murid Istana Shenmu tidak perlu ikut serta dalam pertempuran, tetapi jika Wanner ingin datang, mereka harus mengikutinya. Lu Chen, kenapa kamu masih menonton? Semuanya rusak, kenapa kita tidak ikut berperang? Sang Guan ingin datang membawa pedang dan berkata begitu. Dia telah melangkah ke dalam 5 bentuk pemurnian para dewa, kekuatan tempurnya kuat, tangannya gatal sampai mati, dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung. Faktanya, bukan hanya dia, tapi semua anggota fanatik Legion. Pertarungan adalah sifat sebenarnya dari Legion fanatik. Tentu saja kecuali Fei Long, karena kepengecutan adalah sifat aslinya. Tunggu sebentar lagi, saya ingin melihat level medan perang mana yang lebih tinggi, situasi pertempurannya tidak baik untuk kita. Kata Lu Chen, kita masih berada di alam dewa pemurnian, jadi secara alami kita termasuk dalam alam dewa pemurnian. Sang Guan ingin mengatakannya, kami pergi ke medan perang untuk memurnikan para dewa, dan ras monster tidak bisa bertarung. Lu Chen melihat ke atas 2000 kaki ke langit. Murid warisan sejati di sana dan pasukan alam pemurnian dewa klan monster berjuang keras untuk menghabiskan waktu. Jumlah kedua belah pihak hampir sama, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan pihak lain. Bukankah ini benar? Kita seperti serigala dalam kawanan domba, menyapu bersih segalanya. Mata Fat Dragon di sebelahnya berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi terpesona. Sapu kepalamu, lihat medan perang alam kesengsaraan surgawi, jumlah pasukan ras monster di alam kesengsaraan surgawi agak besar, Qinsing dan yang lainnya hanya bisa bertahan, dan benar-benar dirugikan. Sambil melihat ke langit, Lu Chen berkata, serangan klan monster kali ini berfokus pada medan perang alam kesengsaraan surgawi, dan tampaknya mereka ingin menyerang murid alam kesengsaraan surgawi kita. Kakak senior, kamu ingin kami pergi ke medan perang alam kesengsaraan surgawi. Kulit naga gemuk berubah, dan dia tiba-tiba merasa tertekan, dan dia sangat tidak ingin pergi ke medan perang alam kesengsaraan surgawi. Seluruh legiun masih berada di alam dewa, dan tidak masalah untuk menyapu level yang sama, tetapi akan jauh lebih buruk untuk bertarung melawan pasukan alam kesengsaraan surgawi dari ras monster. Jika klan monster membunuh beberapa orang kuat di alam kesengsaraan surgawi dan 5 gerakan, itu akan seperti serigala yang bergabung dengan kawanan domba. Bagaimana mereka bisa menolak? Mereka bukan Lu Chen, mereka memiliki kekuatan bertarung yang menyimpang. Ya, semuanya pergi ke medan perang alam kesengsaraan surgawi, bantu Qinsing dan yang lainnya menjaga sayap, dan hilangkan tekanan mereka. Lu Chen memutuskan demikian. Saudaraku, jangan, kamu akan mati. Fei Long berkata dengan wajah pahit, ini bukan pertarungan dengan monster binatang di alam rahasia Dunhuang. Pada saat itu, alam kita rendah, tetapi pihak lain juga berada di alam dewa pemurnian, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu kecil, begitu besar. Sekarang yang di atas semuanya kuat di alam kesengsaraan surgawi,
kita masih memiliki kesenjangan yang besar dengan mereka, dan kita tidak dapat melawan kesenjangan yang begitu besar. Petik 2. Kenapa kamu pengecut? Saya memiliki rasa proporsional sendiri. Kita harus mempertajam diri kita sendiri dalam keadaan yang sulit untuk menjadi pasukan yang tak terhapuskan dan tak tertandingi. Lu Chen memukul Fat Long dengan keras, dan berkata, jika kamu hanya bisa bertarung di level yang sama, maka kamu lemah, dan aku bisa, jangan keluarkan pasukan seperti itu. Aku, Lu Chen, bisa bertarung dalam jarak yang luas, begitu juga pasukanku. Meskipun jangkauannya tidak sebesar milikku, mereka harus mengikuti ritmeku, dan mereka bahkan tidak boleh melewatkan bayanganku. Fei Long mengambil 2 kuali dan berkata, bukannya aku naga gemuk, sebenarnya aku tidak sama sekali. Aku memiliki kuali suci dan menutupi langit. Tidak mudah untuk mati, tetapi saudara-saudara yang lain belum tentu begitu. Tidak, tak seorang pun dari pasukanku akan binasa. Lu Chen menoleh untuk melihat 1000 murid perempuan Istana Shenmu, dan tersenyum tipis, setidaknya, tidak ada yang akan binasa hari ini. Waner, kamu memimpin murid-murid Shenmu untuk bergabung dengan legiun kami. Kamu terutama menggunakan teknik pohon suci, dan menggunakan teknik 1 lawan 2 untuk memberikan vitalitas kepada 2000 anggota legiun, untuk memastikan bahwa tubuh mereka tidak akan mati. Lu Chen menoleh ke arah Waner lagi. Mau biarkan saja mereka mengikuti pasukan fanatik, Waner ingin mengikuti Tuan Muda. Waner berkata begitu. Tidak, bantu aku menjaga saudara-saudaraku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memerintahkan Yuli, kamu sesuaikan formasi pertempuran sehingga murid Istana Shenmu dapat bergerak bebas dalam formasi pertempuran kita. Tidak masalah, Yuli mengangguk. Ikuti legiun dan duduklah di kota untukku. Lu Chen juga memberitahu Mingyue bahwa Beastmaster dibantu oleh monster perang, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, bahkan lebih tinggi dari sangguan jin. Kamu telah mengaturnya dengan sangat baik, tidakkah kamu ingin ikut dengan kami? Mingyue bertanya, aku di Gua Iblis Besar. Aku sudah mendaftar sejak lama. Akulah yang harus diawasi oleh klan iblis. Tidak nyaman bagiku untuk bersamamu, dan itu hanya akan menimbulkan masalah bagi legiun. Lu Chen berkata, aku pergi berperang sendirian, jadi aku tidak memiliki banyak pengekangan. Aku bertarung saat aku mau, dan pergi saat aku mau. Tidak ada yang mulia Yaozu di medan perang, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya. Setelah selesai berbicara, Lu Chen melambaikan tangannya, melayang ke langit, dan melompat 5000 kaki ke langit. Mingyue dan yang lainnya segera mengikuti, diikuti oleh legiun fanatik dan murid Shenmu, dan tiba di medan perang alam kesengsaraan surgawi dalam sekejap. Kakak senior Lu Chen ada di sini. Kakak senior Lu Chen ada di sini untuk membantu. Kakak senior Lu Chen memasuki medan perang alam kesengsaraan surgawi, dan dia pasti akan menunjukkan kekuatannya dan menyapu semua monster. Para murid dari alam kesengsaraan 3000 surga sedang berjaga, ketika mereka tiba-tiba melihat Lu Chen muncul, mereka segera bersorak dan bersorak. Saudara Lu Chen, dengan bergabungnya Anda, saya yakin kita akan mampu menahan serangan gencar klan iblis. Lu Chen memiliki rekor mengikat barang kering dengan pisau, dan dia adalah eksistensi yang kuat. Tidak, saya tidak akan berpartisipasi di medan perang alam kesengsaraan surgawi untuk saat ini. Tetapi pasukan saya dapat membantu Anda dan mengurangi tekanan Anda. Lu Chen menunjuk ke pasukan fanatik di belakangnya, dan berkata, pasukanku cukup kuat untuk melawan musuh tingkat rendah di alam kesengsaraan surgawi. Mereka, Qin Xing melirik legiun Zelot, dan ekspresi pahit muncul di wajahnya, saudara senior Lu Chen, mereka hanya berada di alam dewa, dan mereka tidak memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, jadi mereka tidak bisa melawan iblis dari alam kesengsaraan surgawi.